Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Para pahlawan. Anginnya kencang sekali. Kami terjatuh. Seseorang. Kau dengar itu? Itu pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya. Mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Ah! Ayo Munzi. Lari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Ya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan ini. Ah, foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Heh, baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir Kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Ke sini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar. Tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Lukisanku sudah selesai. Aku mengagumi Theodore. Dia penari balik paling anggun dan gemulai di dunia. Menurutku Theodore panutan yang luar biasa. Dia bukan panutan yang baik. Lihat, Ini Bung dan Bam. mereka pemain angkat besi sirkus hebat. Bukan itu intinya. Ini pameran menggambar, bukan kontes menentukan siapa panutan terbaik. Dengarkan Munzi.
Munzi, kau tidak melukis. Aku berpikir, aku tak punya panutan. Jadi bagaimana aku bisa lukis seseorang yang tidak ada? Apa ada yang kau sukai lebih dari yang lain? Karena mereka istimewa. Ya, aku menyukai semua orang karena setiap orang itu istimewa. Tapi panutan itu sesuatu yang berbeda. Lebih seperti pahlawan. Satu-satunya yang tak tertandingi. Oh benar, aku bisa jadi penutanmu. Skip? Kenapa tidak? Aku pemberani, pintar, dan gesit. Bukankah ini yang ingin kau tiru? Dan ingat, aku adalah sahabat terbaikmu. Kuharap kau ingat Skip. Kau bukan satu-satunya temannya. Dan lagi, seorang panutan itu pertama-tama harus rendah hati. Ya, rendah hati sepertimu. Tidak juga. Tapi, aku merasa terhormat bisa menjadi panutan untuk Munzi. Ya, aku sangat bingung. Munji, aku ingat kau suka kereta mainanku. Jadi itu milikmu. Anak laki-laki dan mainan mereka. Aku akan metik buah berisigar dan membuat pie lezat khusus untuk Munzi. Baik buatan rumah, bukan masalah besar. Oh, kalau begitu kita tak akan berbagi dengan Skip. Benarkan Munzi? Mereka berdua harusnya malu. Itu bukan cara berteman yang baik. Jangan khawatir, mereka cuma bertengkar kecil. Percayalah, teman sejati tidak pernah bertengkar. Lihat aku dan Pupsi. Dia dan aku adalah teman paling akrab. Persahabatan panjang kami harus menjadi contoh bagi semua orang. Ditambah lagi kami kuat dan tampan. Aku tak bermaksud mengatakan kau harus jadikan kami sebagai panutan. Tapi menurutku kau tak ketemukannya lebih pantas. Mau taruhan? Kalian tuh tahu malu memaksakan diri padanya. Kau ingin dia menagomimu. Tapi kau dan Skip tidak lebih baik. Lihat, aku pintar dan gesit. Dan aku akan bawakan kau pai buatanku. Oh, tunggu. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang menangis. Tolong aku. Layanganku tersangkut di pohon. Lihat dan pelajari. Begini caranya menjadi panutan. Kau bukan panutan. Tolong kami. Tolong! Kalian tidak apa-apa? Ada yang terluka? Pupsi, Skip, dan Dote. Terima kasih banyak. Kalian membantuku memutuskan yang akan kulukis. Monzi lama sekali. Dia pasti sering selesaikan lukisan kerennya. Aku harap dia gambar pose heroiku dengan sempurna. Kenapa harus kau? Dia melukis kami. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan ku perkenalkan dengan bangga panutanku. Munzi, tapi kau melukis. Ini nenek dan kakak kesayanganku. Mereka sangat baik dan penuh perhatian. Mereka selalu ada untukku saat aku atau teman-temanku butuh bantuan. Mereka pahlawanku. Memang menyenangkan punya panutan. Seseorang yang kau kagumi. Dan sungguh menakjubkan jika panutanmu seseorang dari keluarga dan teman-temanmu. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman, Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Tak mungkin. Temanku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadi yang terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung.
Dia pemegang rekor. Dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Skip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu, aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang. Aha, kau berkedip. Ya, aku melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha. Bagaimana? 3 per detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dipilih. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Tuan Dickens, Tolong jauhkan buku manggarkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monziske, Pupsi, dan Pupsi sangat senang tahu mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Bagaimana ini? Landikins bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, Ayo, kita harus pergi sekarang. maaf Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens, Tuan Dickens, kami di sini. Oh, hei, ada apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi, kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Monzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan bangga ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokkan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti.
ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi, Keluarlah. cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Unzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Ups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambaian, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah beri. Ya, kau hanya perlu berbaring. Lambaikan tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan. Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesua. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? Kami ingin menjadi best. Sulap. Sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah. Tantangannya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku. Lumayan.
Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan, sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya. Huh? Ya, aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kurasa aku punya ide. Ini luar biasa. Jenius sekali. Oh, bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Muncul apa, Neko? Meriken, bola jamur dan beri. Aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati, kau harus belajar dengan tekun dan keras. Kamu lihat yang itu? Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, Mereka di mana-mana. ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Mumsi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Munzi, daya lebih cepat. Di kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus daya, Munzi. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu.
sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat banyak meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Emunzi dan Skip Rehak malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan. Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan.
Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang olat-olat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaannya yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya. Wih, ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Pupsi, bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus, Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka. Apa mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan. Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa, semuanya hancur sendiri. Lo pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak bersenang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu. Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para pengacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. Aku mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu, kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bodoh? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1. 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. Ide yang menarik sekali. Apa? Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. Bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sungguhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Ulat-ulat, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda.
Munzi. Lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek, Jenderal. Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritahu Lizzie. Kemana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ada apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Lizzie. Mereka takut dengan Bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha, dan biru. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha. Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di dalam. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Yurita! Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? Syukurlah. kami terlalu takut Bugiman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Bugiman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Bugiman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Bugiman. Itu aneh. Upsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat lega kita tak perlu khawatirkan Bugiman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya Bugiman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Bugiman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang tahu perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Menolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar.
Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Monsi, Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Iya, Monsi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Munzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Monsi! 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 Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi kurasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Wow, dinosaurusnya mirip sekali dengan Nolatolan. Kau benar. Ekornya sama. Dan badannya juga sama. Ada apa ini? Uksi, mereka bilang kita mirip seperti itu. Benar. Mirip sekali. Dinosaurus makhluk yang sangat besar dan luar biasa kuat. Begitulah rupa nenek moyang kita di zaman dahulu. Halo, kakek buyutku. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Hati-hati jangan ulat-ulat. Kenapa kalian menginjak bungaku? Apa kalian tak melihatnya? Kami bukan ulat. Kami dinosaurus. Ya, kami dinosaurus. Doti, lihat ini. Dan dinosaurus berjalan kemanapun mereka mau. Ya, itu kami. Kami berjalan kemana kami mau. Hei, apa kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Dengan dua ulat yang ganas. Sebenarnya, kau memulai pertarungan sia-sia dengan dinosaurus yang perkasa. Hei,
lakukan. Bu Guru takkan senang dengan kalian. Oh tidak apa-apa, karena kami dinosaurus. Kau tahu nafsu maka mereka sangat rakus. Kami butuh banyak makanan. Kami belum mau mati. Seperti kakak buyut-buyut kita. Katakan itu ke gurumu. Minggir, dinosaurus juga memasuk. Apa? Di mana dinosaurusnya? Kami di sini. Kalian sudah melihat kami Lihat, sekarang. kami persis seperti dinosaurus di buku gambar. Kalian belum punah? Oh wow, kita benar-benar diambang penemuan besar. Ayo ke Museum Arkeologi. Tuan Diginus percaya pada Numbu Tidak ini dulunya tempat tinggal dinosaurus. Makanya dia lakukan penggalian. Munzi, masih banyak yang harus digali. Tunggu kakek buyut. Kami akan selamatkanmu. Ini dia, gua yang paling dalam. Kalau kita temukan dinosaurus, kita bisa membandingkan kalian bertiga. Kalian tak akan temukan siapa-siapa. Semua dinosaurus sudah punah sejak lama sekali. Kami keturunan mereka. Kenapa tak pelajari kami saja? Ayo teman-teman. Kita hanya beberapa meter dari pertemuan bersejarah. Kenapa? Ayo. Apakah ini dia? Lupakan dia, Pupsi. Ini fosil. Dan di mana Upsi? Uksi! Jalannya terlalu sempit. Dinosaurus jauh lebih besar. Uksi. Aku di sini. Tunggu. Tolong kami. Seseorang. Tolong. Kalau itu kakek moyang kalian, kenapa kalian takut? Monster di sana. Itu bukan kakek moyang kami. Kakek kami itu ulat. Monster itu bukan kerabat kami. Sejak hari itu, Wopsi dan Pupsi tak pernah lagi bermain dinosaurus. Mereka tak mau lihat atau dengar apapun yang berhubungan dengan dinosaurus. Itu aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu. Soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa nak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima? Jangan terburu-buru. Hai, Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Ya banget. Aku jadi sangat... Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Oh, apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu. Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk lu kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub. Bapak main-main saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang yang masalah. Sudah,
Jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onat. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca. Hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cerai kupu-kupu sebentar lagi. Begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu. Kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Hey, itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, pilihlah temanmu dengan bijak.